saya Salamatun Nazilah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat perencanaan dan pembelajaran. Tetapi sebelum kita berpijak pada materi tersebut, alangkah baiknya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu definisi perencanaan dan apa itu definisi pembelajaran. Yang pertama yaitu definisi perencanaan. Perencanaan bermakna sangat kompleks. Perencanaan didefinisikan dalam berbagai macam ragam, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya, serta latar belakang apa yang mempengaruhi orang tersebut dalam merumuskan definisi. Nah, menurut Terry, dalam bukunya menyatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Nah, perencanaan itu mencakup kegiatan pengambilan keputusan. Nah, untuk itu diperlukan adanya kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola tindakan untuk masa mendatang. Itu adalah perencanaan menurut Terry. Jadi, perencanaan merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan, dan siapa saja yang mengerjakannya. Kemudian, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa segala sesuatu yang diperbuat di hari esok haruslah direncanakan terlebih dahulu. Hal ini terbukti dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dengan demikian, perencanaan berkaitan dengan penentuan apa yang akan dilakukan. Kemudian, definisi yang kedua yaitu definisi pembelajaran. Pengertian pembelajaran atau instruction merupakan akumulasi dari konsep mengajar atau teaching dan konsep belajar atau learning. Penekanannya terletak pada perpaduan antara keduanya, yakni kepada penumbuhan aktivitas subjek didik laki-laki dan perempuan. Kemudian, perlunya perencanaan pembelajaran sebagaimana disebutkan tadi dimaksudkan agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. Upaya perbaikan pembelajaran ini dilakukan dengan asumsi berikut. Yang pertama, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Yang kedua, untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan sistem. Yang ketiga, perencanaan desain pembelajaran diacukan pada bagaimana seseorang tersebut belajar. Kemudian yang keempat, yaitu untuk merencanakan suatu desain pembelajaran diajukan pada siswa secara perseorangan. Kemudian yang kelima, yaitu pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam hal ini akan ada tujuan langsung pembelajaran dan tujuan pengiring dari pembelajaran. Kemudian yang keenam, yaitu sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya siswa untuk belajar. Kemudian yang ketujuh, yaitu perencanaan pembelajaran harus melibatkan semua variabel pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu inti dari desain pembelajaran dibuat adalah penetapan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah segala aktivitas yang digambarkan untuk melaksanakan proses pembelajaran demi tercapainya tujuan yang disusun secara sistematis. Kita berlanjut ke materi tentang hakikat perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Hakikat dapat diartikan dengan sesungguhnya atau yang sebenar-benarnya. Nah, di dalam perencanaan pembelajaran ini, seorang guru pendidikan agama Islam harus mengetahui tentang landasan atau dasar terlebih dahulu mengenai hal tentang perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Perlunya perencanaan pembelajaran sebagaimana disebutkan di atas dimaksudkan agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. Nah, upaya perbaikan pembelajaran tersebut sudah saya sebutkan tadi dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Dengan demikian, dalam perencanaan atau desain dari perencanaan pembelajaran harus mengikuti atau menyertai poin-poin di atas tadi yang 1 sampai dengan nomor 8, di mana perencanaan ini sebagian ada yang perlu diperbaiki dalam suatu sistem pembelajaran yang sudah diterapkan, dan ini dilakukan untuk tercapainya pendidikan yang dicita-citakan atau yang diinginkan oleh guru atau lembaga yang lainnya. Kemudian mengenai hakikat pendidikan Islam adalah suatu usaha orang dewasa muslim, khususnya orang muslim yang bertakwa secara sadar, mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Suatu sistem pendidikan harus berkembang dari pola yang membentuknya menjadi pendidikan yang bercorak dan berwatak Islam. Sifat konsistensi dan konstan dari proses pendidikan tersebut tidak akan keluar dari pola dasarnya, sehingga hasilnya juga akan sama dengan pola dasar tersebut. Meletakkan pola dasar pendidikan Islam berarti harus meletakkan nilai-nilai dasar agama yang memberikan ruang lingkup berkembangnya proses pendidikan Islam dalam rangka mencapai tujuan. Bukannya nilai-nilai dasar yang dibentuk itu mempunyai kecenderungan untuk menghambat atau menghalangi berkembangnya proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Al-Haidar dari kelompok 2 akan menyampaikan apa itu fungsi dari perencanaan pembelajaran PAI dengan tema landasan konseptual perencanaan pembelajaran. Pendidikan agama sebagai salah satu bidang studi adalah merupakan kesatuan yang tidak dipisahkan dengan bidang studi lainnya, karena semua bidang studi tersebut secara keseluruhan berfungsi menyempurnakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu pula antara satu bidang studi dengan bidang studi lainnya hendaknya saling berkaitan, saling membantu, dan saling kuat menguatkan. Fungsi pembelajaran PAI pada hakikatnya mempunyai dua fungsi pokok, yaitu yang pertama, dengan adanya perencanaan maka pelaksanakan pengajaran akan menjadi baik dan efektif, dan kedua, membuat perencanaan yang baik. Yang kesatu, maksudnya adalah karena perencanaan atau persiapan tersebut, maka seorang guru akan dapat memberikan pengetahuan yang baik, karena ia dapat menghadapi situasi di kelas dengan tegas dan mantap serta fleksibel. Dan kedua, membuat perencanaan yang baik, maka seseorang guru akan tumbuh berkembang dan profesional menjadi guru profesional. Maksudnya adalah karena dalam perbuatan perencanaan yang baik, maka seorang guru yang baik adalah berkat pertumbuhan dan perkembangan dari hasil pengalaman dan belajar yang kontinu, walaupun faktor bakat sangat menentukan.
Selain itu dijabarkan oleh Omar Hamalik mengemukakan bahwa pada garis besarnya perencanaan pembelajaran berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan itu. Kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangsi pembelajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Ketiga, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan oleh prosedur yang dipergunakan. Keempat, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan siswa atau bakat minat siswa dan mendorong motivasi siswa tersebut agar ia semangat belajar. Kelima, mengurangi kegiatan yang bersifat trial atau error system. Maksudnya, dalam mengajar adanya suatu organisasi yang baik dan metode yang tepat untuk dijalankan dalam suatu pembelajaran. Keenam, membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang secara konsep kejiwaan itu dengan baik bagi para siswa-siswinya. Dan setelah itu, fungsi perencanaan sistem pembelajaran PAI bagi guru yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk menambah wawasan guru terhadap materi yang diajarkan, sebagai alat untuk mengukur keberhasilan dalam belajar dan mengajar, baik proses maupun hasil, dan juga sebagai alat membantu pengolahan pendidikan dan menjadikan kegiatan pembelajaran lebih terarah sehingga berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi perencanaan sistem pembelajaran bagi siswa itu sebagai pedoman dan acuan belajar, sebagai persiapan belajar dan menjadikan siswa senang dalam belajar dan juga semangat dalam belajar. Dengan demikian, dalam perencanaan pembelajaran PAI ini berfungsi juga untuk mata pelajaran lainnya, sehingga hal yang demikian menjadi integrasi ilmu yang memadukan pendidikan umum dengan pendidikan agama menjadi satu keterpaduan ilmu yang bermanfaat dan tepat. Perkenalkan, nama saya Ailinda Ramawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari pembelajaran PAI. Tujuan perencanaan pembelajaran PAI ini meliputi beberapa poin. Yang pertama, agar para mahasiswa mampu memahami teori belajar dan pembelajaran yang mendasari perencanaan pembelajaran. Yang kedua, agar mahasiswa memahami konsep perencanaan pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap kurikulum, penyusunan dan pengembangan silabus, dan sistem penilaian yang lainnya. Yang ketiga, agar para mahasiswa mampu menyusun rencana pembelajaran, khususnya rencana pembelajaran PAI. Nah, yang kedua yaitu manfaat dari pembelajaran PAI. Banyak sekali manfaat yang diperoleh dari pembelajaran PAI ini, yaitu 1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik itu unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan kelambatan kerja. Yang kelima, penyusunan untuk bahan penyusun data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang terakhir, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat dan biaya. PAI ini adalah usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa dan meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan pembelajaran PAI. Mungkin hanya itu penjelasan dari tujuan dan manfaat pembelajaran PAI ini. Cukup sekian dari saya.
Terima kasih.